Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada kedua 12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kemarin Tuhan Yesus memilih 12 muridnya dan memberi mereka kuasa-kuasa yang diperlukan. Sekarang dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus memberi instruksi, perutusan kepada ke-12 muridnya yang disebut rasul itu. Kemana dan bagaimana mereka harus pergi ketika berhadapan dengan orang-orang baru, ya, di tempat baru. Apa yang harus mereka kerjakan dan laksanakan. Dan kalau kita melihat instruksi perutusan Tuhan Yesus ke-12 muridnya ini dengan rinci. Saudara yang kasih, yang harus dikerjakan oleh para murid adalah mewartakan, kerajaan surga sudah dekat. Pewartaan ini adalah pewartaan pertama yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri pada awal karyanya. Bertobatlah, kerajaan surga
sudah dekat. Namun di sini ya 12 murid ya tidak diutus untuk mewartakan ya pertobatan. Namun mereka diutus untuk mewartakan dekatnya ya kerajaan surga. Mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, mengusir setan. Satu hal yang belum dipercayakan kepada para muridnya adalah soal mengajar. Soal ini masih dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus berangkat dari bumi ini. Tugas mengajar dipercayakan ya kepada para murid setelah Tuhan Yesus bangkit. Barulah ya para murid diberi kepercayaan ya, diutus untuk ya mengajar. Saudara-saudari kasih, berarti kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh 12 murid ini adalah apa yang selama ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mewartakan dekatnya kerajaan surga, ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Pekerjaan ini selama ini ya dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang pekerjaan atau karya-karya ini ya, dipercayakan kepada 12 muridnya. Para murid dipercaya untuk melakukan hal ini. Maka para murid ya 12 murid ini sebagai perpanjangan tangan ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang kasih, para murid, kita para murid ya, utusan Tuhan Yesus sepanjang masa, sepanjang zaman, para misionaris sepanjang zaman juga diberi kepercayaan ya untuk ya, meneruskan karya Tuhan Yesus ya di muka bumi ini. Karya Tuhan Yesus diteruskan oleh gereja ya, dipercayakan kepada kita para muridnya. Kalau kita para murid gereja melaksanakan karya Tuhan Yesus, maka para murid sebenarnya adalah wajah manusia Kristus yang tetap berkarya di muka bumi ini. Hendaknya kita menyadari kalau kita para murid melaksanakan tugas perutusan seperti yang selama ini dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita para muridnya ya, orang-orang Kristen adalah ya, wajah manusia Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap berkarya di muka bumi ini. Untuk itu Pak Izin kasih, marilah kita menyadari kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya,
kepada para muridnya sepanjang zaman, sepanjang masa, juga kepada kita ya saat ini. Kita juga diberi kepercayaan untuk meneruskan karya Tuhan Yesus ya di muka bumi ini. Hendaknya kita menyadari ya, kita diikut sertakan ya, dalam karya Tuhan. Tentu kita harus bersukacita ya, karena kita terlibat dalam karya Tuhan, mengajar, menyembuhkan dan sebagainya adalah karya Yesus ya, dan bukan karya kita manusia. Kalau kita diberi kepercayaan, hendaknya kita melakukan dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh tanggung jawab, dan tentu kita harus bergembira ya, berbahagia karena kita diberi kepercayaan untuk terlibat dalam karya Tuhan kita Yesus Kristus ya, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini.